Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان حب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka talabul ilmi. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita kepahaman sehingga bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Harapan kita semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu hadis-hadis tentang al-iqtisadu fit ta'ati, yaitu yang berkenaan dengan sederhana atau hemat fit ta'ati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kali ini ikhwan dan akhwat al-muallif memulainya dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Imam An-Nawawi mengambil yang pertama dari surah Thaha ayat 1 dan 2, lalu beliau mengambil ayat yang kedua surat Al-Baqarah ayat 185.
Ayat yang pertama dalam surah Thaha, ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha. Ayat Thaha ini ikhwan dan akhwat sama dengan yang lain. Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ha, Mim, Alif, Lam, Mim, ya. Ini kalau kita membuka tafsir Al-Qur'anul Karim selalu dimaknai dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allahu, Allah, a'lamu, yang paling tahu. Hanya Allah yang tahu bimuradihi, maksudnya. Ya. Maknanya jadi nggak bisa kita artikan. Ya. Namun ada satu kitab ikhwan dan akhwat ya yang sempat kami baca, yaitu namanya kitab Dalailul Khairat. Ya. Ternyata di dalam kitab Dalailul Khairat ini menyebutkan asma'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan hanya namanya Ahmad, bukan hanya namanya Muhammad, ya. Thaha nama Rasulullah juga. Yasin nama Rasulullah juga. Makanya kalau ada ya jamaah kita yang membaca Thaha, lalu ada yang mengiringi dengan sallallahu ala Muhammad, kita jangan kaget, karena itu adalah Thaha nama Rasulullah. Sebab Rasulullah menyebutkan ya, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Umatku disebut bakhil, kata Rasulullah, apabila namaku disebut tetapi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ketika kita mendengar nama Muhammad ya, lalu kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika nama-nama Rasulullah yang lain, Thaha, Yasin, ya. Ada yang baca jamaah sallallahu ala Muhammad. Karena memang itu adalah salah satu dari asma'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Dalailul Khairat namanya, ya. Dan kalau kita mengacu di dalam surah Ali Imran ya, juga di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ya. Nah, mutasyabihat inilah yang kita tidak tahu maknanya. Yang tahu maknanya adalah yang ya memproduk Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Thaha maknanya Allahu a'lamu bimuradihi. Yasin Allahu a'lamu bimuradihi. Ya, Alif Lam Mim Allahu a'lamu bimuradihi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna linafi, ya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini litashqa, untuk mempersulit. Ya. Allah menurunkan Al-Quran ini sebenarnya ya untuk menggampangkan, memudahkan semua urusan kita. Bukan litashqa, bukan untuk mempersulit. Ya. Di Al-Quran Karim ya, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya itu sebagai ya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Cukup sebenarnya Al-Quran Karim para jamaah ya. Ya kalau kita telusuri ya, kalau terus kita baca para jamaah, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu ya memberikan kita hidayah taufiknya. Kalaupun para jamaah ya, kita belum sempat misalnya atau belum bisa membaca Al-Quran Karim ya, maka mari sama-sama para jamaah kita menggunakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, menuntut ilmu ya dari semenjak kita lahir sampai kita wafat. Belajar Al-Quran ya. Sebab Al-Quran itu pun nanti di yaumul qiyamah syifa ya, menjadi obat dan juga menjadi berikan kita syafaah di yaumul qiyamah ya.
Lalu ayat yang kedua diambil oleh Imam An-Nawawi di dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra. Yuridullah, Allah subhanahu wa ta'ala, bikumul yusra, menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Artinya apa ikhwan dan akhwat? Allah subhanahu wa ta'ala itu senang melihat hamba-hambanya berada dalam kemudahan. Ya. Dan Allah tidak suka melihat kita berada dalam kesulitan. Ya. Jadi para jamaah ya senang Allah melihat hambanya berada dalam kemudahan. Allah tidak suka melihat hambanya berada dalam kesulitan. Sebab setiap apapun yang Allah turunkan bersamaan dengan solusi yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini dua ayat yang dijadikan referensi oleh Imam An-Nawawi di dalam membahas tentang bab sederhana dalam beribadah. Beliau memulai hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha, masuk ke rumahnya Aisyah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah ya Aisyah, wa indaha imra'atun, wa indaha, Rasulullah melihat di sampingnya Aisyah, imra'atun, ada seorang wanita. Ya. Rasulullah datang ya, tiba-tiba Aisyah ya di sampingnya atau sedang ngobrol dengan seorang imra'atun, wanita. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man hadi, siapa ini? Ya. Nah, ramahnya Rasulullah ya. Kalau ada tamu, istri kita misalnya, para jamaah di rumah kita baru datang, ya kita tanya istri kita, man hadihi, siapa itu? Ya. Kalau suami kita misalnya ada tamunya, istri baru datang, ya tanya suaminya, man hadza. Itu kalau laki kan, siapa ini? Artinya apa? Enggak boleh kalau bahasa kita apa? Cuek gitu ya. Nah, supaya tamu itu merasa dihargai. Ya. Nah, ini dilakukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, man hadihi, siapa itu? Qalat, Aisyah menjawab, hadihi fulanatun. Ini adalah ya Rasulullah fulanah. Enggak disebut namanya juga ya dalam syarah hadis ini. Ini adalah seorang wanita ya Rasulullah. Biasa kalau dalam suatu hadis ketika dikisahkan sifat wataknya enggak disebut siapa namanya. Ya. Fulan, kalau laki fulanah, ya. Ini adalah fulanah ya Rasulullah. Tazkuru min salatiha. Fulanah yang ada di samping saya ini ya Rasulullah terkenal dengan ibadahnya. Ya. Artinya terkenal dia dengan kekuatannya dalam sholatnya, ya. Terus dalam zikir dan lain sebagainya. Ya. Tuzkaru min sholatiha. Sholatnya tuh kuat sekali pokoknya ibadahnya Rasulullah. Jadi diceritakan oleh Aisyah ya, bahwasanya ya Rasulullah, wanita yang ada di samping saya ini adalah singkatnya wanita yang solehah. Terkenal dia dengan ibadah-ibadahnya ya Rasulullah. Diceritakan kan ibadahnya ya oleh Aisyah kepada Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mah. Ya. Kalau bahasanya tuh mah itu bahasa Arabnya diam. Jangan suka begitu. Ya. Kalau bahasa kita kan mah itu sakit gitu ya. Ya, orang yang telat makan, terlambat makan ya penyakitnya penyakit mah. Tapi kalau dalam hadis ini ketika Aisyah menceritakan ya
kekuatan ibadah wanita yang ada di sampingnya itu, Rasulullah bilang, "Mah, jangan suka begitu." Ya. Kata Rasulullah melarang. Ya. Dilarang dia. "Alaikum," kata Rasulullah, ya. "Alaikum bima tutiquna." Ibadah kalian. Ya. Sesuai dengan kekuatan kalian masing-masing. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena memang ikhwan dan akhwat, kemampuan kita ini berbeda-beda. Ya. Ada orang yang mampunya qiyamul lail dari jam 12 misalnya sampai ya waktu subuh dia enggak ibadah. Ya, ada orang yang bangun jam 3 ya baru 10 menit ya dia ngantuk lagi. Macam-macam lah kita ibadahnya. Ada orang yang sepertiga malam dia bangun, ya. Ada orang yang sehari semalam kuat ibadah terus. Nah, Rasulullah bilang ya, "Alaikum bima tutiquna." Ya. Ibadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kekuatan kita. Ya. Jadi bagus ini para jamaah ya. "Fawallahi," demi Allah kata Rasulullah, ya. "La yamullullahu hatta tamullu." Ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan ya memutuskan pahala dan tidak akan ya meninggalkan balasan-balasan terhadap amalan-amalan kalian. Ya. Hatta tamullu. Ya, sampai kalian sendiri berhenti. Artinya apa para jamaah? Allah enggak pernah bosan melihat ibadah kita sampai kita sendiri yang jenuh. Gitu. Sampai kita sendiri yang jenuh. Ada orang yang istiqomah misalnya ya, rutin dia. Aduh, merasa sudah jenuh. Allah enggak akan pernah jenuh, enggak akan pernah berhenti memberikan pahala, enggak akan pernah berhenti membalas kebaikan kita sampai kalian sendiri yang akan merasa bosan. Ya. Dia enggak boleh bosan dalam Al-Qur'an ya. "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Kapan kita selesai beribadah, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka." Sembah beribadah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-maut, kematian. Ya. Kalau konsep Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar bin Khattab, kapan engkau berhenti jihad? Kapan engkau berhenti beribadah kepada Allah? Apa jawaban Umar bin Khattab? Baru saya berhenti berjihad, baru saya berhenti beribadah setelah saya melihat nyata kaki kanan saya napak di surga. Artinya enggak pernah berhenti kapan ya. Wa kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ya. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai urusan-urusan agama itu ya. Ma dawama sahibu alaihi, yang terus dawamah kita lakukan. Nah, tidak boleh larangan memaksakan diri yang sekaligus. Disinilah adanya dawamah, yang sedikit terus semampu kita. Ya. Ini hadis yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya. Wa ana Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, jaa salasatu ruhtin. Ya. Dijelaskan oleh Anas radhiyallahu anhu, jaa salasatu ruhtin. Makna ruhtin ini di sini disebutkan adalah ay rijal. Ada 3 laki-laki. Ada 3 seseorang datang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 pemuda datang ke rumah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya 3 pemuda ini datang ke rumah istrinya Rasulullah adalah untuk menanyakan
tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat, ikhwan dan akhwat, ya, sampai Nabi kepingin dilihat seperti apa sih kekuatan ibadahnya Rasulullah. Ya. Kalau dia mendengar, kalau Rasulullah menceritakan sahabatnya tentang sipulan ibadahnya ini, tentang sipulan kekuatannya begini, maka para sahabat datang bersilaturahmi. Ya. Selalu ingin tahu gitu. Kalau disebut tentang ibadah-ibadah itu. Nah, ini yang seharusnya para jamaah ya kita kita budayakan. Ketika kita melihat ada orang yang alim, ya. Ketika kita melihat ada orang yang solihin, solihat, maka kita segera ingin tahu, ya. Seperti atau bagaimana kealimannya, kesolehannya, ya. Nah, ini ketika para sahabat ini ingin tahu seperti apa ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiga pemuda ini sampai di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falamma ukhbiru, ya, ketika mereka tiga pemuda ini diceritakan, ya, diberitahukan tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annahum taqalluha, ya, mereka lalu saling tanya menanya, ya, oh begitu ya ibadahnya Rasulullah, ya, begitu ibadahnya Rasulullah. Wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu di mana kita, maknanya jauh kita ketika kalau dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Oh, Rasulullah qiyamul lail, ya, Rasulullah siam puasa. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya, kok dia ibadah? Nah, ini pertanyaan para sahabat. Makanya sampai saat ini para jamaah kalau ada orang, ya, menganggap dirinya sudah saya khatam sholat, misalnya dia berhenti beribadah, ya, walaupun dia ribuan hadis dihafal, Al-Quran dihafal, tidak boleh kita mengikutinya. Karena Rasulullah yang sudah dijamin, yang sudah diampuni dosanya yang lalu, sekarang maupun yang akan datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti beribadah. Ya, sudah dijamin qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ya. Tetapi mereka, ya, Rasulullah kenapa dia terus ibadah padahal sudah diampuni dosa-dosanya? Ya. Maka qala ahaduhum, berkata satu sahabat yang lain, ya. Tiga pemuda ini berkata setelah mendengar ibadahnya Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya tapi tetap beribadah, ya. Ternyata jauh kita kalau dibanding dengan Rasulullah, kata sahabat, ya. Ada tiga pemuda ini. Lalu pemuda yang pertama berkata, amma adapun ana, saya, kata pemuda yang pertama, fausallil laila abadan, maka saya supaya bisa, ya, supaya bisa menandingi ibadahnya Rasulullah, ana fausalliyal laila abadan, saya akan sholat malam abadan selamanya. Oh, saya mau yang mulai terus sudah. Ya, saking kepinginnya gitu para jamaah. Wa qala al-akhir, lalu berkata pemuda yang kedua ini, ya, wa ana asumud dahra. Kalau saya, katanya, saya akan puasa terus lamanya. Wala uftiru, dan tidak mau berbuka. Puasa terus. Ini kan kepingin, ya, supaya sebandinglah ibadahnya dengan Rasulullah. Maka pemuda ini datang ke rumah Rasulullah menanyakan ibadahnya Rasulullah. Bukankah Rasulullah sudah diampuni dosanya? Tetapi Rasulullah tetap qiyamul lail, Rasulullah tetap berpuasa, Rasulullah tetap sholat. Wah, kalau begitu kita harus, ya, minimal mengimbangi Rasulullah. Kata pemuda yang pertama, bagaimana caranya? Wah, kalau saya yang pertama, saya akan qiyamul lail terus abadan selamanya. Lalu pemuda yang kedua berkata, saya akan puasa terus. Ya. Wa qala al-akhir, lalu pemuda yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atuzawwiju abadan. Kalau saya
Saya akan menjauhi wanita pala atuzawwiju abadan. Saya tidak akan mau nikah abadan selamanya. Dianggap wanita itu mengganggu ibadahnya. Ya. Nah ini 3 pemuda ini berjanji. Ya, yang satu ingin qiyamul lail, yang satu ingin puasa terus, yang satu ingin ibadah dengan cara menjauhi wanita. Ya. Maka Paja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Ilaihim, kepada mereka bertiga. Ya. Faqala antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah kalian bertiga ini yang saya dengar informasi, kata Rasulullah, bahwa kalian yang pertama berjanji ingin qiyamul lail selamanya. Lalu kalian yang sahabat yang kedua ingin ya puasa terus selamanya. Dan yang ketiga ya, kamu ingin menjauhi wanita dan karena menghalangi ibadahmu, kamu ingin ibadah terus, nggak mau nikah. Apa benar itu berita yang saya dengar, kata Rasulullah? Ya. Maka para sahabat ini pun ya ini menjawab ya, wallahi, ya kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, inni la akhsyakumullah. Saya, kata Rasulullah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, kata Rasulullah, ya. Wa atqakum, dan saya, kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni, akan tetapi, kata Rasulullah, asumu, saya puasa, wa uftiru, dan berbuka. Enggak seperti engkau, kata Rasulullah, yang kepingin puasa terus. Padahal saya orang yang paling takut kepada Allah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah, akan tapi terkadang saya puasa, terkadang saya berbuka, kata Rasulullah. Wa usolli wa urkudu, saya sholat, wa urkudu, dan kadang tidur, enggak sholat, ya abadan selamanya seperti kamu. Ya. Wa atuzawwijun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Nah ini jawaban Rasulullah. Paman ragiba an sunnati falaysa minni. Kalau kalian enggak mau mengikuti sunnahku ini, ya sudah, engkau bukan termasuk umatku. Meskipun kalian sudah berjanji tiap malam mau ibadah abadan selamanya. Ya, mau puasa ad-dahri, puasa selamanya, ya. Puasa terus menerus dan tidak mau menikah. Bukan itu terbaik di antara kalian bertiga. Saya orang yang paling takut kepada Allah, saya orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Akan tapi saya qiyamul lail dan saya tidur, kata Rasul. Saya puasa, saya berbuka. Saya juga antuzawwijun nisa, berkeluarga. Nah ini karena dia ingin memaksakan diri dalam beribadah sehingga semua itu dihilangkan. Dia ingin qiyamul lail terus, itu bukan termasuk orang yang baik, kata Rasulullah. Ya. Nah ini hadis yang kedua menerangkan kepada kita ikhwan dan akhwat. Lalu yang selanjutnya ya, wa ana Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk al-masjid, ke masjid. Ya. Faida, nah fa ini disebut dalam ilmu nahwu itu Pak pujaiyah, Pak yang berarti tiba-tiba. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, ya, pernah masuk ke dalam masjid. Faida, tiba-tiba. Nah itu makna faida itu ya, tiba-tiba. Hablun, Rasulullah melihat tali. Ya, hablun itu kan maknanya tali. Maknanya hablum minallah, hablum minan nas. Pernah, berarti ini pisah lagi dalam hadis ini. Rasulullah masuk ke masjid, ya. Tiba-tiba Rasulullah melihat hablun, tali mamdudun. Kalau orang ngaji tajwid apa namanya? Mad, panjang. Rasulullah melihat tali yang panjang, ya. Bainas sariyataini, ya, di antara dua tiang pilar gitu ya.
disebutkan di sini adalah kanata fi janibil masjid. Di mana tiangnya itu di pinggir masjid. Nah, persis seperti masjid kita nih. Jadi satu tiang Rasulullah masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah melihat ada tali yang dibentangkan di satu tiang yang lain. Ya. Jadi bukan pilarnya itu di tengah masjid, karena kalau di tengah taruh tali itu akan mengganggu yang ibadah. Atau bisa ditaruh di di sebelah kiri. Ya. Nah, Rasulullah melihat hablun tali yang panjang atau yang dibentangkan as-sariyata ini dari pilar yang satu ke pilar yang lain. Ya. Atau dari tiang yang satu ke tiang yang lain, tapi tiang itu berada di pinggir masjid, artinya di samping tembok seperti ini, pas kondisinya nih. Ya. Lalu Rasulullah berkata, "Mahadzal hablu?" Ini tali siapa ini? Rasulullah ya. Ini tali siapa ini? Qalu, sahabat yang ada di masjid, mereka menjawab, "Hadza hablun li Zainab." Ya Rasulullah, ini tali punyanya Zainab. Nah, di sini disebutkan Zainab apa ini ya? Ai Zainab binti Jahsy. Bukan Zainab binti Rasulullah, putri Rasulullah bukan. Zainab binti Jahsy ya Rasulullah. Yang punya tali ini adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini adalah salah satu istri Rasulullah. Ada saudaranya yang bernama Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy ini seorang wanita yang kalau perang selalu ikut. Jadi jangan kira ya, akhwat atau seorang wanita itu di zaman Rasulullah ada yang ikut perang. Saudara daripada istrinya Rasulullah yaitu Hamnah binti Jahsy. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat dalam perang Uhud dia ikut Hamnah binti Jahsy ini. Ya, tapi kalau wanita ikut perang di zaman Rasulullah bukan dia ikut angkat senjata, dia mempersiapkan ya kebutuhan para sahabat yang akan perang. Termasuk ya Hamnah binti Jahsy ini seorang wanita yang mempersiapkan makanan minuman untuk keperluan sahabat ketika terjadi perang Uhud. Ya. Jadi bisa berperan ya para akhwat, para ummahat ya, para wanita ya. Di zaman Rasulullah banyak berperang, ya ikut berperan dalam perang itu tapi mempersiapkan kebutuhan keperluan. Nah, istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsy ini salah satu istri Rasulullah yang kuat sekali ibadahnya. Sampai dia membentangkan tali ya yang ada di pilar masjid tersebut. Ketika dilihat oleh Rasulullah ya, ini tali siapa? Hablun li Zainab binti Jahsy ya Rasulullah. Ini adalah tali punyanya Zainab binti Jahsy ya Rasulullah. Buat apa dia si Zainab ini naruh tali? Salah begitu ya. Fa'idha patarat ta'allaqat bihi. Kalau Zainab ini lelah ibadah ya, ta'allaqat bihi, dipegang tali itu. Ya, jadi kan misalnya dia malas ibadah Zainab ini, terus dipegang tali itu membantu dia untuk bangun ya Rasulullah. Terkesan ya memaksakan diri itu. Nah, kalau kita kan para jamaah nggak tali, kalau dulu kita ingat teman kita duduk ya, kita malas bangun, kita pegang pundak teman gitu kan. Nah, ini Zainab ini diikat tali itu ya. Di satu tiang. Nah, kalau dia malas Zainab binti Jahsy ini dipegang tali itu supaya dia kuat berdiri lagi. Ya. Itu tujuannya naruh tali itu Zainab itu ya untuk berpegang ya ketika dia malas ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Hullu," putusin tali itu. Putusin kata Rasul. "Hullu," putuskan tali itu. Dilarang dia oleh Rasulullah. Liusalli ahadukum nasyatah. Ya. Salatlah kalau lagi kondisimu bagus. Ya, artinya salatlah ketika kondisi kalian itu memungkinkan, jangan memaksakan. Ya. Fa idza fatara, kalau kalian ngantuk, falyarqud, ya tidur kata Rasulullah. Ya.
Bahkan ya dalam riwayat selanjutnya, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Apabila di antara kalian na'asa, makna na'asa ini muqaddimatun naum, muqaddimah tidur. Muqaddimah tidur ngantuk. Ya. Apabila di antara kalian ngantuk, ya, wa huwa yusalli, ya, dan dia dalam keadaan dia kepingin sholat, ya, falyarqud, tidur kata Rasulullah, hatta yazhaba anhu naum, sampai rasa ngantuk itu hilang. Ya. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun, karena sungguhnya apabila di antara kalian ngantuk, wa huwa na'isun, ya, di antara kalian ngantuk, idza shalla, kalau sholat, la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, dikhawatirkan oleh Rasulullah, ya, apa yang kalian ucapkan nanti tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Inginnya di sini disebutkan, ya, bahwa Allahumma la taghfir. Dia ingin, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Karena dia dalam ngantuk, ya Allah jangan kau ampuni dosa-dosa kami. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dia ingin berdoa, ya Allah masukkan kami wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama ahli-ahli kebaikan. Malah dia karena lagi ngantuk berdoa, ya Allah enggak usah masukin saya ke dalam surga. Nah, ini yang dikhawatirkan. Terbalik. Ya, tidak sesuai. Nah, karena itu kalau dalam kondisi semacam ini lebih baik tidur, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis ini para jamaah, dakhalal masjidah, di sini sebagai dalil bahwasannya boleh seorang akhwat atau wanita itu ke masjid, bukan dilarang ke masjid. Zainab binti Jahsy itu ke masjid, dia bentangkan tali kan. Tapi ketika Rasulullah melihat tali yang dibentangkan itu dilarang, jangan, putuskan tali itu. Nah, dalam kisah ini wanita boleh ke masjid, ya. Dan di sini memaksakan diri itu tidak diperbolehkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah menurut, ya, kadar atau sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena akan muncul suatu kekhusyuan nanti. Kalau dalam kondisi kita bagus, kalau bahasanya apa? Dalam kondisi konsentrasi. Ya. Nah, bahkan di sini dalam kisah selanjutnya, wa an Abi Juhaifah, ya, Juhaifah Wahb bin Abdillah sallallahu radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mempersaudarakan. Siapa yang dipersaudarakan oleh Rasulullah? Baina Salman wa Abi Darda. Salman dan Abu Darda. Jadi Rasulullah kalau melihat satu sahabat dan sahabat yang lain, dipersaudarakan. Ya, ini anggap saudaramu, anggap adikmu, anggap kakakmu. Itu Rasulullah, ya. Jadi kita para jamaah ketika ketemu dianggap akhan Nabi. Dipersaudarakanlah ini antara Salman dan Abu Darda. Banyak riwayat menyebutkan Abu Darda ini kekuatan ibadahnya luar biasa. Ketika dijadikan atau dipersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, fazara Salman Abu Darda. Terpisahlah dia ini, ya. Tiba-tiba suatu ketika fazara Salman bersilaturahmi, ya, ke Abu Darda, ke temannya Abu Darda, saudaranya Abu Darda. Karena Salman dan Abu Darda dipersaudarakan oleh Rasulullah. Maka suatu ketika, ya, Salman bersilaturahim ke saudaranya Abu Darda. Ya. Paro'a Abu Darda, paro'a Ummad Darda mutabadzilatan. Ya. Tiba-tiba sampai di rumahnya Abu Darda, ya. Salman sampai di rumahnya Abu Darda ini dilihat mutabadzilatan. Istrinya itu Abu Darda itu mutabadzilatan, tidak terurus.
kusut. Ya penampilannya nggak bersolek, ya pokoknya nggak terurus. Salman datang ke saudaranya Abu Darda, ya tiba-tiba sampai di rumahnya Abu Darda, dia lihat istrinya Abu Darda ini penampilannya tidak baik, ya tidak merawat diri, tidak bersolek, kusut, mutabazzilah namanya. Ketika dilihat semacam ini, ya faqala, Salman bertanya, ma sya'nuki, ada apa dengan dirimu? Kok kamu enggak seperti tidak terurus? Ya. Di mana suamimu Abu Darda, saudaraku? Kalau gitu kata Salman, ya. Ahuka, saudaramu, wahai Salman, Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Sudah enggak berhajat lagi kepada saya. Jadi Abu Darda ini suaminya, suami saya sudah enggak berhajat lagi kepada dunia. Enggak berhajat lagi kepada saya, makanya untuk apa saya bersolek, untuk apa saya dandan dan lain sebagainya. Itu kata istrinya Abu Darda. Sudah enggak berhajat lagi Abu Darda ini kepada dunia. Faja Abu Darda, maka tidak berhajat lagi kepada dunia. Faja Abu Darda fasona lahu ta'aman. Ya. Maka ketika selesai ngobrol Salman dengan istrinya, tiba-tiba Abu Darda datang. Ya. Dalam hadis ini boleh juga seorang ya berkunjung ke rumah, ya enggak apa sih namanya, dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Enggak saklek banget para jamaah kita kalau ke rumah orang terus ya sahabat teman kita ketika tidak ada suaminya misalnya, ya. Nah ini Salman ya yang sudah dipersaudarakan, yang kalau memang yang asing sih memang jangan ya. Kalau yang sudah kita kenal nggak ada salahnya kalau ada hal-hal yang urgen sekali. Ya. Nah ketika ketika Salman sampai ya ke rumahnya, tiba-tiba Abu Darda nggak ada. Ketika Salman sedang selesai ngobrol dengan istrinya, faja Abu Darda datang. Fasona lahu ta'aman, ya disiapkan saudaranya. Salman ini disiapkan to'am, makanan minuman oleh Abu Darda. Ya. Lalu kul, wahai Abu Salman, makan. Disiapkan temannya. Makan minum, ya. Terus engkau juga ayo makan, kata Salman. Apa jawaban Abu Darda? Ini shaim. Kalau saya lagi puasa. Kamu aja makan, katanya disiapkan, Masya Allah ya. Qala ma ana bi'akin hatta ta'kula. Saya gak mau makan kalau kamu gak makan juga, kata Salman. Ya. Pak Akala, akhirnya apa? Abu Darda makan. Ya. Jadi di sini dia batalin puasanya. Boleh juga membatalkan puasa kalau puasa sunat itu karena ikramid duyuf, untuk menghormati tamu. Ya. Tapi jangan sahabat kita tiap hari ketemu, tiba-tiba kita puasa hari Senin atau hari Kamis datang ke rumah kita batalin. Itu mah tamu biasa namanya ya. Yang tamu istimewa bolehlah dibatalkan itu. Ya. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama. Thumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Falamma kana min akhir al-lail qala Salman. Tiba-tiba kalau malam tiba ya, Salman ini disuruh tidur. Ternyata Salman ini nginap di rumahnya Abu Darda. Malam tiba, Salman disuruh tidur, tapi Abu Darda nggak mau tidur. Lalu bagaimana dengan engkau, wahai saudaraku Abu Darda? Saya nggak tidur, saya mau ibadah. Jadi siangnya Abu Darda ini puasa, malamnya dia ibadah. Ya, Masya Allah ya. Ketika melihat semacam ini, falamma kana min akhir lail qala Salman. Ketika pagi tiba, ya, Salman berkata, ya, kepada saudaranya Abu Darda, kumil'an, bangun sekarang. Ya. Karena ada Salman saja datang, dia tidur malamnya. Ya. Maka disuruh bangun sekarang. Fasallaya jami'an. Maka dia sholat berjamaah. Faqala Salman, ya. Lalu Salman berkata, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa. Fa'ati kulladhi haqqahu.
Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman. Dalam satu riwayat dikisahkan di sini intinya para jamaah, Salman dan Abu Darda dipersaudarakan oleh Rasulullah. Suatu ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda, dia lihat istrinya dalam keadaan tidak terurus. Lalu Salman berkata, "Kenapa engkau tidak terurus wahai istrinya Abu Darda?" Karena Abu Darda sudah tidak berhajat kepada saya. Abu Darda sudah tidak berhajat kepada dunia. Kerjanya siang puasa, malam qiyamul lail. Nah, yang dilakukan oleh Abu Darda ini dilaporkan menghadap Abu Darda dan Salman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Darda ini sudah tidak memperhatikan istrinya lagi ya Rasulullah. Abu Darda ini paginya, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail ya Rasulullah. Ini bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Salman, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Allah itu ada haknya. Ya. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Dan dirimu sendiri pun ada haknya. Ya. Wa li ahlika alaika haqqa, dan keluargamu ada haknya. Jangan kau melakukan hal itu wahai Salman, wahai Abu Darda, kata Rasulullah. Ya, siangnya, paginya kamu puasa, malamnya kamu qiyamul lail, istrimu tidak engkau perhatikan. Rasulullah menyebutkan Allah itu ada haknya. Diri kita pun sendiri ada haknya. Karena itulah di sini Rasulullah SAW memberikan kita tentang pembagian waktu para jamaah. Rasulullah menyebutkan alal akili an takuna lahu sa'atun. Wahai umatku, kata Rasulullah, hendaknya kalian itu membagi waktu yang 24 jam, kan alokasi kita. 24 jam sehari semalam itu bagi menjadi 4 saat, 4 waktu. Nah, ini cara ala Rasulullah membagi waktu. Saat, jam maknanya. Sa'atun yunaji bihi rabbuh. Yang pertama, hendaknya kalian ada saatnya untuk khusus munajah kepada Allah. Jadi siapkan para jamaah, ada saat-saatnya kita khusus munajah kepada Allah. Kapan waktunya kita munajah kepada Allah? Nah, ini kita serahkan kepada diri kita masing-masing. Pak Ustadz, saya asyiknya ibadah kepada Allah itu ba'da maghrib. Silakan. Pak Ustadz, saya itu asyiknya enaknya ibadah itu qiyamul lail tengah malam. Ada jamaah kita juga, Pak Ustadz, kalau saya tuh nikmat ibadah ba'da subuh. Nah, kapan nikmatnya terserah. Yang penting Rasulullah ngasih kita tips. Ada yang pertama, kalian harus bagi waktu yang 24 jam itu, siapkan waktu khusus untuk munajah kepada Allah. Jangan sampai kosong. Ya. Kalau dalam sejarah Rasulullah kan pergi ke Gua Hira khusus. Makanya kalau orang-orang yang manusia-manusia istimewa lah Pak disebut. Manusia-manusia spesial, Kalau dia punya rumah itu para jamaah kadang-kadang ada khusus ruangannya. Nggak boleh orang masuk. Hatta sampai istri bahkan anaknya pun. Karena dia masuk di ruangan itu untuk mengasingkan diri, dia berzikir munajah kepada Allah. Walaupun hanya 20-30 disiapkan selalu. Nah, ini pertama, harus atur waktu, ada saatnya kita munajah kepada Allah. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, sa'atun yuhasibu fihi nafs. Ada saatnya juga kalian harus memuhasabah diri. Siapkan waktu untuk mengintrospeksi diri. Kapan kita mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita? Kalau kita lihat para ulama salafus sholih, kalau kita lihat para sahabat itu biasanya dia itu memuhasabah dirinya tuh indan naum, ketika dia mau tidur. Begitu dia selesai mengambil air wudu, dia mau membaca bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, belum matanya dipejamkan, di situ saat dia suka bertafakur, memuhasabah diri. Dari semenjak dia bangun tidur sampai mau tidur kembali, dia introspeksi dirinya. Banyakkan mana kebaikan dan keburukan yang saya lakukan. Kalau dia menemukan dirinya banyak keburukannya, dia gak bisa tidur beristighfar.
Kalau dia menemukan banyak kebaikannya hari itu, ya, maka dia bersyukur kepada Allah. Nah ini ada saatnya juga, silahkan atur waktunya, kita ada saatnya untuk memuhasabah diri. Lalu yang ketiga adalah saatun yatafakkaru fihi fi sun'illahi ta'ala. Ada saatnya kita juga atur waktu, siapkan untuk bertafakkur. Ya. Apa makna bertafakkur ini? Adalah fi sun'illah, tentang ciptaan Allah. Kita menimba ilmu, ya. Kita belajar. Ada waktu saatnya juga siapkan untuk belajar. Apakah kita mengikuti kajian? Ya, misalnya sekali dalam ikhwan dan akhwat, dalam sepekan ini dari hari Ahad ya sampai hari Ahad lagi. Jangan selama seminggu itu enggak ngikut taklim atau enggak ikut kajian, enggak menambah ilmu, enggak menambah iman kita. Ada siapkan. Nah lalu yang keempat, mengatur waktu itu kata Rasulullah, sa'atun yakhlu fiha ya lihayati. Ada saatnya juga waktu itu kita atur untuk kehidupan kita, untuk mencari kehidupan kita. Artinya apa? Untuk menikmati hidup. Ada waktu siapkan untuk keluarga kita, untuk istri, anak, cucu kita. Allah berikan kita nikmat ya, diberikan kita rezeki, maka untuk siapkan waktu untuk menikmati kenikmatan nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Abu Darda ini dia sebutkan ya. Dia tidak bisa menikmatinya ya. Dia tidak bisa mengatur waktunya semuanya untuk ibadah. Ya. Dia tidak memperhatikan ahli keluarganya ya. Karena paginya, siangnya dia puasa, malamnya dia ibadah. 4 waktu disuruh kita manajemen yang 24 jam ini Rasulullah. Pertama harus ada saat kita ya asyik untuk beribadah kepada Allah. Ada saatnya kita untuk memuhasabah diri. Ada saatnya juga kita untuk menimba ilmu, bertafakkur, ya belajar dan belajar, ya, untuk menambah ilmu iman kita. Dan yang keempat, ada waktu juga untuk kita kehidupan kita, ya, mencari kehidupan dunia bukan berarti ya mencintai dunia supaya terjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Nah inilah ikhwan dan akhwat beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis-hadis tentang sederhana kita dalam beribadah. Namun satu hal para jamaah, jangan lalu kita jadikan suatu pegangan tok ya. Wah, kita nggak boleh memaksakan diri. Semakin tinggi keinginan kita tentang fasilitas-fasilitas yang ada di surga, semakin kuat kita harus beribadah. Ya. Cuman yang dilarang adalah ketika kita mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebab ada kewajiban kita kepada Allah, ada kewajiban kita kepada diri kita sendiri, ada kewajiban kita kepada ahli keluarga kita. Ya. Tunaikan semua kewajiban itu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mungkin waktunya sudah Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kekuatan iman takwa. Allah memberikan kita semua kesehatan zahir dan batin, dan tidak lupa para jamaah ya, kita mendoakan seluruh jamaah kita Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, semoga selalu diberikan kekuatan iman takwa, kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang cukup ya, dan mudah-mudahan semua kita akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Tidak lupa kita mendoakan jamaah kita yang mungkin kondisinya kurang sehat. Mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama kita di Masjid Baitur Rahim ini. Dan kita mendoakan para jamaah ya, saudara-saudara kita yang diberikan musibah ujian oleh Allah, semoga diberikan kesabaran dan diberikan ya balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan kebaikannya menjadi min ahlil khair. Dan mudah-mudahan juga kita mendoakan putra putri anak cucu kita
Mereka yang sedang menuntut ilmu, ya, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat, semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, solihat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sama-sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.